Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan yang mulia ini kita diberikan berbagai macam kenikmatan oleh Allah, yang dengan itu semuanya kemudian kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa sampai di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk talabul ilmi. Kita berharap agar apa yang kita sudah laksanakan pada kesempatan yang mulia ini Allah sempurnakan pahalanya untuk kita semuanya, dan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dinyatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, atau dalam makna yang lain, ya, siapa saja yang mengambil satu cara untuk bisa meraih ilmu agama Allah, maka kelak Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan memperbincangkan tentang kaitannya dengan surga, ya. Siap untuk jadi penghuni surga? Insya Allah, gitu ya. Kita akan membaca beberapa dalil, karena memang kalau untuk menggambarkan tentang kaitannya dengan surga itu tidak mungkin kita khayalkan dengan fantasi kita atau kita ceritakan dengan karangan-karangan kita sendiri. Karena yang namanya surga itu adalah sesuatu yang gaib, dan sesuatu yang gaib itu bisa kita dapatkan informasinya terbatas hanya dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, ya. Kita tidak akan mendapatkan informasi lain selain daripada keduanya. Oleh karena itu kita akan membaca insyaallah beberapa dalil yang menunjukkan tentang seperti apa gambaran surga. Keterangan yang akan kita pelajari ini saya nukilkan dari kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi war Raqa'iq, kitab yang ditulis oleh salah seorang alim di Mesir, yaitu Dr. Ahmad Farid hafizahullahu taala. Kitab yang membahas tentang tazkiyatun nufus, ya, penyucian jiwa. Kenapa kok dalam penyucian jiwa itu selalu dipaparkan bab tentang surga dan neraka? Karena di dalam kitab ini tidak hanya surga yang diceritakan, tapi neraka juga disampaikan oleh penulis. Ya, dikarenakan dalam kaitannya dengan mensucikan jiwa, maka seorang hamba itu butuh motivasi dan butuh sesuatu yang membuat dia takut. Yang istilah dalam agama sering disebut dengan at-targhib dan at-tarhib. Ya, at-targhib itu artinya ya memotivasi, sedangkan at-tarhib itu menakut-nakuti. Ya, karena kita ini, ya, tema kita sekarang ini at-targhib saja, gitu ya. Maka kita akan membahas tentang surga dan apa yang ada di dalamnya. Kalau tema pertama tadi di sesi pertama tadi apa pembahasannya? Neraka, bukan? Sifat perindu surga. Sekarang baru diceritakan tentang surganya, gitu ya.
Gak kebalik sebetulnya. Surga dulu baru ya para perindunya, supaya apa? Muncul rasa rindu kita kan begitu ya. Tapi tidak apa-apa. Di sini ada pasal kata penulis fi annal jannata fawqa ma yakhtur bil bal. Bahwasanya surga itu gambarannya itu di atas khayalan benak manusia. Saya katakan di atas karena memang Syekh mengatakan begitu. Fawqa ma yakhtur. Di atas apa yang terbersit dalam pikiran manusia. Artinya kalau Anda membayangkan surga itu seindah ini dan itu, maka yakinlah bahwasanya surga di atas itu semuanya. Kalau misal Anda melewati satu tempat yang Anda sukai dan di situ sangat indah sekali pemandangannya misalnya, maka pada saat itu Anda membayangkan mungkin surga hampir seperti ini, gitu ya. Maka yakinlah bahwasanya surga jauh dan jauh lebih indah daripada itu. Atau misalnya ketika kita pernah merasakan suatu kenikmatan, entah makanannya, entah minuman, entah apa saja, ya, entah kalau misalnya Anda dikaruniai, mohon maaf ini ya, dikaruniai istri yang cantik jelita misalnya, maka ketika Anda bayangkan surga mungkin seperti ini ya, maka yakinlah surga itu di atas itu semuanya. Dikatakan Syekh au yaduru fil khayal, atau yang muncul dalam khayalan manusia ya, sekarang ini kan banyak Pak ya, gambaran-gambaran khayalan anak-anak kecil itu dicekoi film-film yang penuh dengan fantasi ya, ada gambaran-gambaran negeri dongeng atau apalah seperti itu yang kelihatan indah sekali digambarkan oleh yang membuat. Maka pada hakikatnya surga di atas itu semuanya. Wa anna mawdi'a sautin minha khairun minad dunya wa ma fiha. Dan gambaran keindahannya sebetulnya sudah cukup dengan satu kalimat ini, di mana Syekh ya memberikan pasal bab ini dengan mengatakan dan bahwasannya tempat cemeti di surga itu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini sebetulnya sudah mewakili gitu ya. Kalimat ini mewakili apa? Keindahan surga itu sendiri, tempat cemetinya ya. Di dunia ini ada Pak benda-benda yang harganya mahal, triliunan rupiah, benda-benda yang dianggap antik, ada nilai artistiknya yang tinggi, atau karena keindahannya ya mungkin termasuk batu mulia yang mungkin sangat langka gitu kan, itu nilainya luar biasa ya. Bahkan ada bendanya kecil tapi nilainya bisa triliunan. Nah ini masalah benda-benda dunia saja sudah ada nilai-nilai tinggi seperti ini, apalagi di surga. Makanya tidak merupakan hal yang asik, artinya merupakan hal yang aneh ketika Nabi SAW nanti menjelaskan bahwasanya tempat cemeti di surga itu ya lebih baik daripada surga dan dunia dan seisinya. Karena memang di dunia sendiri pun ada benda-benda yang kecil, yang tampak indah dan nilainya sangat tinggi sekali. Oke gitu. Nah di sini kemudian penulis mengangkat sabda Nabi SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah SAW, qala Allah azza wa jalla. Rasulullah SAW bersabda, Allah azza wa jalla berfirman. Berarti ini hadis qudsi, dan hadis qudsi ini insya Allah kita sering mendengar, dan ini merupakan patokan kita untuk menggambarkan tentang surga. Artinya apapun yang digambarkan nanti oleh Allah dan Rasulnya tentang surga, maka gambaran yang mungkin akan muncul di benak kita setelah mendengarkan ayat Allah dan hadis Rasulnya itu semuanya ya tidak mewakili apa? Gambaran surga secara hakiki. Lebih daripada itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi ini, "A'dadtu li'ibadiyas salihin." Aku telah mempersiapkan bagi hamba-hambaku yang saleh ma la 'ainun ra'at, sesuatu kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam benak atau hati manusia. Dan yang membenarkan atau yang menguatkan gitu ya
Firman Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi ini adalah firman Allah di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-17. Allah taala berfirman, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Maka tidak ada satupun jiwa yang mengetahui, ya, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun, apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Berupa apa? Berupa kenikmatan yang qurratu a'yun, ya. Qurratu a'yun yang menyejukkan pandangan mata, yang menyenangkan pandangan mata, jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan dari amal-amal kebaikan. Jadi Allah sendiri pun menyatakan dalam Quran bahwasanya nikmat surga ini belum ada satupun manusia yang mengetahuinya secara hakiki. Meskipun terkadang kita temukan, ya, ada beberapa orang saja perkecualian ini, seperti Nabi SAW atau beberapa orang yang mungkin pernah ditampakkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, akan tetapi secara umum tidak ada satupun manusia, bahkan juga jin, yang tahu seperti apa keindahan surga ini. Kemudian dikatakan di sini, wa thabata 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala. Dan terdapat riwayat dari Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwasanya beliau mengatakan, laisa fid dunya syai'un mimma fil jannah illa al-asma. Tidak ada di dunia ini sesuatu pun dari apa yang ada di surga kecuali namanya saja. Maksudnya begini, kalau disebutkan nanti di surga itu ada rumah, di surga itu ada istana, di surga itu ada pasangan-pasangan, di surga itu ada makanan ini dan itu, yang secara istilah sama gitu, ya, ada di dunia ini. Maka kata Ibnu Abbas, yakinlah bahwasanya itu hanya sekedar penamaan saja, hakikatnya berbeda. Ya, misalnya nanti di surga itu ada istana, maka jangan Anda samakan istana di surga dengan istana di dunia, baik dari sisi luasnya, dari sisi besarnya, dari sisi bangunan dan seterusnya. Ya, ini hanya kesamaan dalam hal nama saja. Maka kata Ibnu Abbas selanjutnya, falaisal aslu kal asli, maka tidaklah madu itu sama dengan madu di akhirat atau di surga. Walaisal khamru kal khamri, dan tidaklah khamr di dunia ini sama dengan khamr yang ada di surga. Walaisal inab kal inab, dan tidaklah sama antara anggur di dunia dengan anggur yang ada di akhirat. Jadi semuanya ini hanya sama dari sisi nama, adapun hakikatnya sangat jauh berbeda, ya. Kemudian di sini dinukilkan perkataan dari Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa kaifa yaqdiru qadra darin khalaqaha Allahu biyadihi. Dan bagaimana bisa manusia itu menilai negeri yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya, ya. Ya, tentu apa? Penciptaan yang langsung dengan tangan Allah ini penciptaan yang sangat luar biasa sekali. Wa ja'alaha muqirran li ahbabihi, dan Allah menjadikan negeri surga ini muqirran li ahbabi, sebagai tempat tinggal yang abadi untuk para, ya, ahbab, para kekasih-kekasihnya, ya, para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah, mungkin Allah itu akan menciptakan sebuah negeri yang nanti akan menjadi tempat yang abadi untuk kekasih-kekasihnya, kecuali tempat itu sangat istimewa, begitu, ya. Wa mala'iha min rahmati wa karamati wa ridwanihi, wa mala'aha min rahmati wa karamati wa ridwanihi, dan Allah memenuhi surga tersebut dengan rahmahnya, dengan kemuliaannya dan dengan keridhaannya. Oleh karena itu dalam hadis yang muttafaqun alaih, Nabi pernah mengatakan Allah itu memiliki rahmah itu 100, ya, yang kemudian Allah turunkan satu rahmah di atas muka bumi ini, sehingga dengan satu rahmah itu manusia saling apa? Berkasih sayang di antara mereka. Bahkan sampai hewan buas itu sampai memiliki rahmah untuk atau kepada anaknya, ya, tidak menerkam anaknya. Ini satu rahmah, Pak, bisa dibagi-bagi untuk memberikan kasih sayang sesama makhluk di atas muka bumi ini. Dan Nabi mengatakan 99 rahmat Allah itu Allah simpan, Allah akan berikan kepada hamba-hambanya saja, ya, dari kalangan orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh serta ketaatan kepada Allah.
99 rahmah inilah nanti yang akan Allah berikan ketika manusia atau hamba-hamba Allah tersebut masuk ke dalam al-jannah. Wasafa na'imaha bil fawzil azim, dan Allah mensifati kenikmatannya itu dengan al-fawzul azim, dengan keberuntungan yang sangat besar. Bukan sekedar keberuntungan, tapi Allah tambahkan di situ al-fawzul azim, keberuntungan yang sangat besar. Wa malakaha bil mulkil kabir, dan Allah menjadikan penghuni-penghuni surga itu berkuasa dengan kekuasaan yang besar. Bayangkan ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegeralah kalian apa? Menuju kepada ampunan Tuhan, ya, dari ampunan Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard, dan surga yang seluas langit dan bumi. Ya, menunjukkan surga ini apa? Sangat besar sekali. Allah kuasakan kepada para penghuninya dengan kekuasaan yang sangat besar. Ya, bahkan nanti akan diceritakan keadaan penghuni surga yang paling rendah derajat surganya, itu dia mendapatkan 50, ya, kekuasaan seperti yang pernah 50 dunia dan seisinya, gitu ya. 50 dunia dan seisinya. Dan nanti kita akan baca insyaallah hadisnya tentang hal ini. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan wa auda'ahal khair bihadzafirihi, dan Allah meletakkan atau meninggalkan segala kebaikan di dalam sudut-sudut surga ini. Jadi semua surga ini isinya kebaikan, isinya nikmat, tidak ada kesedihan sama sekali. Ya. Kalau kita, Pak, mendapatkan nikmat di dunia ini, itu beserta dengan kesusahannya. Contoh, Anda diberikan nikmat mobil, pasti nanti Anda akan mendapatkan kesusahan untuk merawat mobil ini. Entah nanti tiba-tiba di tengah jalan mogok, bannya bocor misalnya, harus ganti ban, ya. Apalagi misalnya Anda gunakan di tengah-tengah, ya, jalan yang mungkin sepi, tidak ada tambal ban, tidak ada apa-apa di situ misalnya, gitu ya. Tidak ada bengkel di situ, mogok mobilnya, kira-kira bagaimana? Susah. Nikmat juga disertai dengan kesusahan. Termasuk juga misalnya seorang laki-laki mendapatkan nikmat istri misalnya, ya, misalnya dia dapat istri meskipun salihah, mungkin masih ada kekurangannya, mungkin masih, ya, ada sedikit cerewetnya kah, ya, gitu, atau yang lain-lainnya. Atau sebaliknya, ya, istri punya suami, masya Allah suaminya, tapi masya Allah malasnya misalnya begitu. Ya. Ada saja kekurangan-kekurangan di dunia ini ketika kita mendapatkan nikmat. Ya. Berbeda dengan surga. Ketika Allah memberikan nikmat surga kepada penghuni surga, tidak ada sama sekali kesengsaraan yang menyertainya. Tidak ada kesengsaraan yang menyertai nikmat tersebut. Wa tahharaha min kulli aibin wa afatin wa naqsin, dan Allah mensucikannya, membersihkan surga ini dari segala kekurangan, ya, dan, ya, segala aib dan ketercelaan. Fa in sa'alta an ardiha wa turbatiha fahiyal misk wa za'faran. Apabila engkau menanyakan tentang tanahnya, ya, tentang tempat yang dipijak kaki oleh penghuni surga nanti, ia merupakan al-misku wal za'faran, misik dan za'faran, minyak wangi, ya, seperti apa? Sangat wangi sekali. Kalau kita kan enggak, Pak, ya. Macam-macam kotoran di bawah kaki kita yang kita injakin, tanahin. Ya, kalau di surga enggak ada, ya. Semuanya dalam keadaan wangi dan menyenangkan, bersih semuanya. Wa in sa'alta an saqfiha fahuwa arsyur rahman. Kalau Anda bertanya tentang atapnya surga, langitnya surga, maka arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala yang maha pengasih. Wa in sa'alta an milatiha fahuwal miskul adfar. Apabila kau menanyakan tentang adukan semennya, ya, milat itu kalau Anda mau bangun bangunan itu kan istilahnya apa itu, ya? Ya kayak semen begitu untuk menempelkan bata-batanya itu. Nah, itu milat itu. Ya. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ia merupakan misik yang sangat semerbak. Artinya rumah itu akan wangi dengan milatnya tersebut, dengan adanya, ya, adukan semennya yang berasal dari
dari misik ini, ya. Tanpa harus kita beli minyak wangi, ya, seperti rumah kita kalau nggak ada pewanginya nggak enak baunya, gitu ya. Nah, kita beli minyak wangi dulu atau pewangi dulu di ruangan baru wangi. Ini tidak perlu seperti ini, sudah wangi rumah-rumah penghuni surga ini. Wa in sa'alta an hasbaiha, kalau kau menanyakan tentang kerikil-kerikil yang ada di surga, fahuwa lu'lu' wal jauhar, maka kerikil-kerikil di surga itu permata-permata dan batu-batu mulia yang sangat tinggi nilainya, ya. Makanya ibu-ibu mungkin sekarang sabar, kalau suaminya belum mampu bisa membelikan permata perhiasan yang mahal, tunggu nanti masuk surga, gitu ya. Sabar, ya, bismillah, sabarlah, gitu, ya. Tunggu sampai nanti masuk surga. Mau mandi pakai permata bisa nanti, gitu ya. Karena permata itu sudah sangat, ya, banyak sekali. Kemudian dikatakan di sini, wa in sa'alta an bina'iha fala binatun min fiddatin wala binatun min dhahab. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, kalau kau menanyakan tentang tentang bangunan-bangunan di surga, maka batu bata di surga itu, ya, terbuat dari emas dan perak. Batu batanya emas dan perak. Kita tidak bisa bayangkan, Mbak, ya, betapa kayanya penghuni surga itu. Makanya kalau kita ini misalnya dalam keadaan miskin, kurang duit, ya, belum bisa bangun rumah di dunia, maka, ya, supaya tidak lebih ngenes lagi, lebih baik kita konsentrasi untuk bangun rumah di surga, kayak gitu. Jangan terus di dunia nggak punya rumah, masih ngontrak, di akhirat nggak punya rumah juga, gitu ya, repot, ya. Maka ambil yang lebih prioritas, lebih utama yang mana, gitu ya. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini, wa in sa'altan ashjariha fama fiha syadarat illa wasaqaha min dzabin aw fiddah wala min al-hatab wal khashab. Kalau kau bertanya tentang pohon-pohon di dalam surga, ya, maka tidak ada satupun pohon kecuali batangnya itu pasti terbuat dari emas atau perak. Pohonnya emas dan perak. Tidak ada yang terbuat dari kayu atau yang semacamnya. Wa in sa'alta an thimariha fa amsalil qalal alyan min az-zabad wa ahla min al-asal. Apabila kau menanyakan tentang buah-buahan di surga, maka buah-buahan di surga itu, ya, buahnya sangat lembut, ya, lebih lembut daripada mentega, ya, lebih lembut daripada mentega dan lebih manis daripada al-asal, daripada madu. Wa in sa'alta an awaraqiha fa ahsan ma yakunu min raqa'il hilal. Apabila kau bertanya tentang daun-daunan yang ada di surga, maka lebih baik dan lebih halus daripada sutra yang paling halus di dunia ini. Wa in sa'alta an anhariha, kalau kau menanyakan tentang sungai-sungainya, fa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharun min asalin musaffa. Kata Ibnu Qayyim, kalau kau menanyakan tentang sungai-sungai di surga, maka sungai-sungai di surga itu merupakan sungai yang dipenuhi dengan susu yang tidak akan berubah rasanya. Artinya tidak bisa basi, ya. Kalau kita beli susu kan paling cuma sekian jam sudah basi, ya. Di akhirat tidak ada namanya basi, ya. Bahkan basa-basi pun nggak ada, gitu ya. Wa anhar min khamrin, ya, min khamrin ladzatin lisyaribin, dan juga ada sungai yang dipenuhi dengan khamr, ya, yang lezat bagi orang-orang yang meminumnya. Ini khamrnya sangat beda dengan khamr di dunia. Kenapa sih kok Allah menciptakan khamr nanti di akhirat? Dikarenakan khamr di dunia itu minuman atau salah satu minuman yang menggoda manusia untuk meminumnya. Sedangkan khamr di akhirat ini Allah jadikan, ya, kelezatannya luar biasa. Kita tahu khamr di dunia ini nggak ada enaknya kan, Pak? Ya, saya pernah, Pak, dulu itu kebetulan saya, ya, dulu masih kecil, ya, dikasih botol bekas minuman, gitu ya. Sudah tidak ada isinya kecuali cuman setetes saja. Saya waktu itu ingin membersihkannya, ingin buat mainan itu botol, gitu. Hanya pada saat saya bersihkan itu saya teteskan di tangan saya ini, tapi nggak saya dilat, Pak, ya. Saya teteskan saja di situ. Ternyata rasanya luar biasa, entah panas atau terlalu dingin, saya nggak tahu rasanya, cuman nggak enak sekali gitu di
di jari saya. Dan saya mikir begini, waktu itu saya masih kecil, masih sekolah SD kelas 6 gitu ya. Saya mikir, masa yang kayak gini diminum sama orang gitu. Enaknya dari mana gitu. Ya. Nah ini, khamar di dunia meskipun gak enak seperti itu gitu ya, tetap sangat menggiurkan bagi orang yang menginginkannya. Apalagi di akhirat gitu ya. Sudah rasanya enak, kemudian apa? Membuat orang itu sangat menginginkan untuk meminumnya. Makanya disebutkan ladzatun lisyaribin ya. Memberikan kelezatan kepada para peminumnya. Wa anharun min asalin musaffa, dan ada sungai yang dipenuhi dengan madu yang sangat jernih. Ini adalah gambaran secara ringkas yang disampaikan Imam Ibnul Qayyim berkenaan dengan isi surga yang sudah Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman. Nah sekarang kita masuk pada pasal fi bayani sifati abwabil jannah wa darajatiha wa abniyatiha. Ya, dalam menjelaskan sifat pintu-pintu surga, derajat-derajatnya dan bangunan-bangunan yang ada di surga. Ini ada beberapa ya subbab di sini. Yang pertama disebutkan tentang abwabul jannah, tentang pintu-pintu surga. Terdapat riwayat dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fil jannati thamaniyatu abwabin, di dalam surga itu ada 8 pintunya ya, ada 8 pintunya. Fiha babun yusammar rayyan la yadkhuluhu illa shaimun, di dalam salah satu pintu tersebut terdapat pintu yang disebut dengan ar-rayyan, yang tidak akan masuk ke dalam pintu itu kecuali orang-orang yang berpuasa saja. Jadi ada 8 pintu yang ada di dalam surga. Jadi kebangetan sekali kalau seandainya kita nggak bisa nyantol pada salah satu pintu ini, wal'iyadzubillah gitu ya. Karena 8 pintunya nggak satu, gitu. Kemudian disebutkan juga di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zawjaini min malihi fi sabilillah." Siapa saja yang menginfakkan zaujain min malih, ya, 2 pasangan dari hartanya. Maksudnya di sini adalah wallahu alam, maksudnya emas dan perak gitu ya. Dari hartanya fi sabilillah, di jalan Allah, du'ya min abwabil jannah kulliha, maka pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 semua akan menyeru nama orang tersebut. Fulan, 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 masuk sini ya gitu. Ya. Ini ketika ada orang apa? Yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini kebetulan tadi diumumkan ya. Masjid Nidaul Fitrah dan juga yayasan yayasan apa ini? Nidaul Fitrah ini ya. Yang membutuhkan dana ya. Maka ini termasuk kesempatan infak fisabilillah ya. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk diseru oleh pintu-pintu surga ini. Walil jannati thamaniyatu abwabin, dan pintu surga itu ada 8. Faman kana min ahli shalah, maka siapa yang termasuk dari orang yang selalu mengerjakan salat, du'ya min babis shalah, maka akan diseru melalui pintu yang disebut dengan babus shalah. Wa man kana min ahli siyam du'ya min babis siyam, dan siapa saja yang termasuk dari orang yang suka berpuasa, maka disebut atau dipanggil dia dari pintu as-siyam atau pintu ar-rayyan tadi. Wa man kana min ahli sadaqah, dan siapa yang termasuk dari ahli sadaqah, maka du'ya min babis sadaqah, akan diserukan dari pintu as-sadaqah. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, dan siapa yang termasuk ahlul jihad, orang yang suka berjihad di jalan Allah, maka nanti akan diserukan dari pintu al-jihad. Faqala Abu Bakrin radhiyallahu an, maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, wallahi ma ala ahadin min daruratin min ayyiha du'ya, demi Allah ya, yang dipanggil pada tiap-tiap pintu itu adalah orang-orang yang betul-betul apa? Termasuk daripada orang yang mengamalkan amal-amal saleh yang sesuai dengan pintu yang memanggilnya. Fahal yud'a ahadun minha kulluha, apakah ada ya orang yang diseru oleh seluruh pintu-pintu itu ya Rasulullah? Jadi pintu sedekah manggil dia, pintu jihad manggil dia, pintu salat manggil dia, pintu puasa manggil dia ya, pintu-pintu amal saleh yang lain memanggil dia. Tinggal dia mau milih ya, yang sedikit antriannya yang mana ini ya gitu ya. Bisa milih nanti masuk, cepat nanti masuknya. Ya. Kemudian apa? Nabi mengatakan na'am, iya, wa arju an takuna minhum,
dan saya berharap agar engkau termasuk dari golongan mereka. Ya. Jadi tidak mustahil satu orang yang mungkin banyak sekali melakukan amal saleh dengan berbagai macam jenisnya, nanti di akhirat akan dipanggil oleh pintu-pintu surga yang 8. Ini berkaitan dengan pintu-pintu surga. Ya, tidak disebutkan secara terperinci. Ya, sebetulnya ada pembahasan yang lebih terperinci tentang seberapa besar pintunya dan seterusnya, tapi dari penulis hanya menjelaskan ya sampai di sini. Kemudian darajatul jannah, tentang derajat-derajat yang ada di surga. Wa fis sahihaini anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, di dalam as-sahihain, itu dalam sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-jannatu mi'ata darajah, surga itu ada 100 derajat. Ya, ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ard. Antara satu derajat kepada derajat yang lain, ya, tiap-tiap satu derajat ke derajat yang di atasnya itu seperti bainas sama'i wal ard, seperti langit dan bumi. Ya, seperti langit dan bumi. Kata Syekh di sini, wa hadha yadullu ala annaha fi ghayatil 'uluwi wal irtifa' wallahu a'lam. Dan ini menunjukkan bahwasanya surga itu apa? Ada puncak yang paling tinggi nantinya. Makanya surga yang paling tinggi disebut sama Nabi surga apa? Surga Al-Firdaus, yang mana nanti Al-Firdaus itu atapnya sudah Arsyur Rahman, ya, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wal haditsu lahu lafdhan hadza ahaduma. Jadi hadis yang membicarakan tentang hal ini ada dua lafaz dan ini salah satunya. Kemudian lafaz yang kedua disebutkan di sini, inna fil jannati mi'ata darajah. Sesungguhnya di dalam surga itu ada 100 derajat. Ma baina kulli darajataini kama bainas sama'i wal ard. Tidaklah satu derajat kepada derajat yang lain itu kecuali apa? Antara langit dan jaraknya antara bumi dan langit. A'addahallahu lil mujahidina fi sabilihi. Allah menyediakan ya derajat-derajat surga tersebut untuk al-mujahidin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita sekarang belum terbuka pintu jihad, maka jihad yang setara dengan apa yang kita lakukan dalam peperangan adalah jihad fil ilmi. Ya, jihad dalam apa? Menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ya, sering-sering kita datang ke majelis ilmu, kita berharap agar Allah ya memberikan kita derajat-derajat yang tinggi di surga dengan sebab ini. Kemudian Syekhul Islam menjelaskan, ya, beliau mengatakan bahwasanya beliau lebih merajihkan lafaz yang kedua, namun tidak menafikan atau meniadakan bahwasanya derajat surga itu lebih banyak daripada 100. Ya, ini seperti kalau kita dapatkan dalam hadis yang membicarakan tentang nama-nama Allah yang husna. Nabi mengatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Sesungguhnya Allah itu punya 99 nama yang man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menjaganya, yang menghafalnya, kemudian mengamalkan konsekuensi yang terkandung di dalamnya, maka dia masuk surga. Nah, kata para ulama, hadis ini tidak membatasi nama Allah yang husna cuma 99 dah. Ya, nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya itu tidak terbatas gitu ya. Tapi di sini disebutkan ada 99 nama yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya dalam Quran maupun dalam hadis. Ya, yang tidak apa? Meniadakan apa? Ada nama-nama lain selain 99. Sama dengan tadi 100 derajat surga diberikan kepada para mujahidin fisabilillah. Bukan berarti kemudian ya semua derajat-derajat ini diberikan semuanya, enggak. Masih ada derajat-derajat yang lain. Nah, gitu ya. Ini yang diterangkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian disebutkan di sini berkenaan dengan tingkat yang paling tinggi dalam surga, yaitu surga Firdaus. Ya, Nabi mengatakan idza sa'altumullaha azza wa jalla fasaluhul firdaus. Apabila kalian meminta kepada Allah surga, maka mintalah kepada Allah surga Firdaus. Ini menandakan kalau kita ini mengharapkan karunia Allah, tamaklah dalam hal ini. Ya. Jangan kita berdoa, ya Allah, saya hanya butuh 100.000 saja. Ya, untuk bayar utang besok ini loh gitu.
Itu tidak benar dalam doa seperti ini, Pak. Karena seakan-akan mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kalau minta sekalian yang banyak. Ya, Allah tidak merasa terbebani ketika Allah memenuhi semua permintaan Anda. Tidak merasa terbebani. Makanya sampai Nabi katakan di sini, kalau kalian minta surga, tidak usah tanggung-tanggung, minta surga yang paling tinggi sekalian, surga Firdaus. Ya, dan ketika Allah memasukkan Anda ke dalam surga, bukan karena sebab amal Anda, karena sebagian orang itu ada yang berpikiran, ya Allah, saya ini kalau minta surga Firdaus kayaknya tidak pantas ya Allah. Ya, potongan amal saya ini nggak cocok kalau masuk surga, apalagi masuk surga Firdaus. Nah kan kadang begitu pikiran orang. Jadi malu dia mau minta sama Allah surga. Ya Allah, masuk emperan surga saja ya sudah cukup lah daripada saya masuk neraka. Ada sebagian orang sampai berpikiran begitu ya. Padahal Nabi memerintahkan kita untuk minta surga Firdaus, surga yang paling tinggi ya. Maka tamak dalam karunia Allah ini sangat dituntut kita untuk mengerjakannya. Fa innahu wasatul jannah, kata Nabi, fa innahu wasatul jannah, karena surga itu surga Firdaus itu adalah tempatnya di pertengahan. Kata para ulama, apa maksud pertengahan di sini? Maksudnya adalah ya yang paling utama. Sebagaimana sholat asar disebut sholatul wusta, sholat yang pertengahan, karena dia merupakan sholatul fudla, kata Syekh Al-Utsaimin, sholat yang paling utama. Nah, begitu. Jadi kenapa surga Firdaus dikatakan pertengahan surga? Karena dia merupakan surga yang paling elit gitu ya. Wa a'lal jannah, dan dia merupakan surga yang paling tinggi tingkatannya. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atas surga Firdaus itu ada arsy Allah yang maha pengasih. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dan dari surga Firdaus inilah terpancar sungai-sungai yang ada di surga. Kemudian dikatakan di sini berkenaan pula dengan tingkatan surga, ada hadis yang disampaikan oleh Nabi, inna ahlal jannati la yatara'auna ahlal ghurafi min fawqihim. Sesungguhnya penghuni surga itu akan bisa melihat ya pemilik ghuraf ya. Maksudnya apa? Ghuraf itu jamak untuk kata ghurfa. Ghurfa itu seperti bilik atau kamar-kamar begitu ya. Min fawqihim, dari atas mereka ya. Kama tatara'auna al-kaukabud duriyal ghabir minal ufuqi minal masyriqi awil maghrib, sebagaimana mereka melihat terangnya bintang yang ada di atas langit yang terus menjauh dari ufuk, entah ufuk timur atau ufuk barat. Litafaduli ma bainahum, karena ada perbedaan keutamaan di antara mereka. Maksudnya gimana gambarannya? Jadi begini, Pak. Orang kalau sudah masuk surga di level yang katakanlah level yang rendah gitu ya, dia akan melihat surga yang ada di levelnya yang di atas itu hanya seperti dia melihat bintang yang terang di atas langit. Dia bisa lihat, oh di atas itu ada sesuatu ya, di atas itu ada sesuatu terang di sana kelihatan, tapi dia tidak tahu ada apa di dalamnya. Nah, gitu. Dan itu berlaku untuk tiap-tiap tingkatan-tingkatan surga yang ada di akhirat. Jadi setiap orang yang melihatnya kelihatan ada di sana, tapi tidak tahu apa yang ada. Nah, ini merupakan keadilan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau misalnya kita masuk surga yang terendah misalnya. Kemudian kita melihat yang ada di atas kita ini, kenikmatannya jauh lebih besar daripada nikmat yang ada di surga kita. Kira-kira nikmat yang kita rasakan berkurang atau tidak? Berkurang apa tidak? Waduh, ternyata bidadari yang di atas lebih cantik daripada yang saya punya, misalnya begitu. Kira-kira bagaimana? Berkurang nikmatnya, kan begitu? Ya, berkurang nikmatnya. Nah, ini keadilan dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan apa? Surga yang level tingkatannya di atas itu tidak bisa dilihat oleh orang yang di bawah. Tapi berbeda ketika orang yang di atas itu bisa melihat bagaimana level tingkatan nikmat surga yang ada di bawahnya. Sehingga apa? Apa yang terjadi? Orang yang berada di atas ini akan semakin merasa ya, bersyukur kepada, merasa betul-betul nikmat ya, yang diberikan oleh Allah padanya ini lebih besar ya, dan lebih bisa dia nikmati ketika dia melihat, oh ternyata nikmat surga di level bawah saya ini kurang daripada apa yang saya rasakan sekarang ini. Sehingga dia semakin apa? Merasa ya, nikmat ketika mendapatkan segala apa yang Allah berikan di level surganya tersebut. Kemudian kita masuk abniyatul jannah. Ini sampai jam berapa ini ya?
Jam 10? 11. Oh, 11.30. Terus setengah jam berlanjut. Oh iya. Kita masuk abniyatul jannah, tentang bangunan-bangunan yang ada di surga. Qala Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 20. Allah mengatakan lakinil ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafum min fawqiha ghurafum mabniyah. Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka, yang takut kepada Tuhan mereka sehingga melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, maka bagi mereka ghuraf, ruangan-ruangan ya, min fauqiha, dari atasnya, ghurafun mabniyah, ada ruangan-ruangan lagi yang tersusun terbentuk ya, atau yang dibangun di atasnya. Jadi bertumpuk-tumpuk begitu. Mungkin kalau untuk mendekatkan saja ya, tidak menunjukkan hakikatnya, hanya mendekatkan saja, mungkin seperti gedung-gedung yang sekarang ini ada di dunia kita ini. Ya, gedung-gedung tinggi-tinggi itu kan ruangan demi ruangan ditumpuk ke atas kan gitu ya. Nah, itu hanya untuk mendekatkan pemahaman kita, tapi hakikatnya tidak seperti itu. Tapi gambarannya salah satu bentuk bangunan yang ada di dalam surga seperti ini. Ya, ghuraf, kemudian dibangun di atasnya ghuraf yang lain. Ya, ruangan-ruangan yang di atasnya dibangun, ruangan-ruangan lagi di atasnya. Dikatakan di sini fa akhbara annaha ghurafun fawqa ghuraf. Allah mengabarkan bahwasanya di surga itu ada ruangan-ruangan yang di atas ruangan itu ada ruangan-ruangan yang lain. Wa annaha mabniyatun bina haqiqah, dan bahwasanya dibangunnya ruangan-ruangan ini bertumpuk-tumpuk, ini betul-betul hakikat, ada betul gedungnya gitu. Bukan hanya sekedar kiasan-kiasan saja. Kemudian disebutkan di sini li'alla tatawahaman nufus anna dzalika tamtsil wa annahu laisa hunaka bina. Karena ya ini untuk menghilangkan anggapan-anggapan jiwa manusia bahwasanya itu hanya sekedar permisalan saja yang tidak ada bangunannya. Maka ini tidak benar. Ya. Maka ketika Allah menjelaskan bahwasanya di surga itu ada ghuraf min fawqiha ghuraf mabniyah, ya, ruangan-ruangan yang kemudian di atasnya dibangun ruangan-ruangan yang lain, maka ini betul-betul akan terjadi, ada betulan ya, ada betulan bendanya tersebut. Dan kemudian dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan innalil mu'mini fil jannati la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Sesungguhnya seorang mukmin di dalam surga itu punya kemah. Ini kemahnya Pak, bukan rumahnya ya, bukan rumahnya atau bukan istananya, kemahnya. Pernah dengar hadis ini ya? Belum? Pernah dengar? Belum ya? Kita dengarkan dulu. Ini luar biasa ini kenikmatannya. Sesungguhnya bagi seorang mukmin itu di dalam surga ada sebuah kemah yang terbuat dari lu'lu'atin wahidatin mujawwafah. Lu'lu'ah itu kayak mutiara begitu, tapi lebih bagus gitu ya. Jadi lu'lu'ah, jadi satu kayak mutiara gitu, satu mutiara yang besar, mujawwafah yang berongga, yang ada lubangnya. Tuluha situna milan, yang panjangnya ini 60 mil, berarti panjang sekali gitu ya. Lil mu'min fiha ahluna yatufu alaihimul mu'min. Nah ini, bagi seorang mukmin di dalam kemahnya tersebut terdapat istri-istri yang selalu dia gilir satu demi satu. Udah ada suara ini. Fala yara ba'duhum ba'dha, dan masing-masing istrinya itu tidak bisa melihat yang lainnya. Luar biasa ini, masya Allah. Ya, kalau ibu-ibu nggak perlu komentar ya, bapak-bapaknya ini bapaknya nggak ada komentar, ketenggengan kalau orang Jawa. Gitu. Ini luar biasa nikmatnya ya, besar sekali. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi Khadijah." Ya, Jibril pernah berkata ya kepada Nabi, menunjukkan tentang istrinya Khadijah. Ini Khadijah, ya, faqra alaiha salam, sampaikan ya olehmu salammu kepadanya. Sampaikan salam kepadanya min rabbiha wa minni, dari Rabbnya dan juga dariku. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab, dan berilah kabar gembira kepada Khadijah ini tentang rumah di dalam surga min qasab ya. Qasab itu kalau tidak salah artinya seperti apa ya?
anyaman gitu ya. Tapi di sini maksudnya adalah nanti disebutkan di sini qasab, wal qasab hahuna qasbul lu'lu' al mujawwaf. Jadi bangunan yang dibuat dari al-lu'lu' mutiara yang berongga, ya seperti yang tadi disebutkan. La sakhaba fihi wala nasab. Tidak ada kegaduhan di dalamnya dan tidak pula ada keletihan. Jadi di dalam surga itu nggak ada sesuatu yang membuat kita ini lemah dalam menikmati kenikmatan surga, tidak ada. Lemes itu tidak ada, Pak. Strong terus gitu ya. Ya, nikmatnya selalu kita rasakan. Kila dikatakan kenapa kok dia mendapatkan ya kenikmatan yang demikian? Li'anna hazat qasrus sabaq fit tasdiqi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena Khadijah radhiyallahu anha itu segera untuk apa? Segera untuk beriman kepada Rasulullah ketika langsung diajak untuk beriman, ya. Ketika diajak beriman oleh Rasul, maka segera dia tidak pakai berpikir dua kali. Ya, makanya kemudian diberikan rumah yang indah seperti ini. Ya, fakana jazaa'u qasran min qasab, maka beliau diberikan balasan berupa qasran, ya berupa istana ya dari lu'lu' tadi. Kemudian disebutkan juga dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dakhaltul jannah, saya pernah masuk surga kata Nabi, fara'aitu qasran min dhahabin. Kemudian saya melihat ada istana di dalam surga tersebut yang berupa atau berasal atau terbuat dari emas. Maka aku pun mengatakan liman hadzal qasru, milik siapa istana ini? Kalau mereka mengatakan, ya para malaikat berkata li syabin min Quraisy, atau penduduk surga mengatakan ini untuk pemuda dari Quraisy, ya seorang pemuda dari Quraisy. Fadhanantu anni ana huwa. Nah ini yang paling penting, Pak. Saya menyangka bahwasanya istana yang terbuat dari emas ini milik saya, kata Rasul. Ini menunjukkan apa? Rasul sangat berkeinginan punya istana seperti itu. Nah, gitu. Ternyata apa? Mereka para penghuni surga tadi mengatakan li Umar bin Khattab, ini istana untuk Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini menandakan bahwasanya nanti di surga itu ada qasrun, ada istana-istana yang terbuat dari emas, gitu ya. Ini adalah bangunan-bangunan yang ada di surga. Jadi bangunan di surga itu ada yang bentuknya seperti kubah, ada yang bentuknya seperti gedung yang ruangan demi ruangan tertumpuk ke atas, gitu ya. Ada yang kemudian apa? Yang seperti istana, ya, rumah yang seperti istana yang terbuat dari emas. Ini bangunan-bangunan yang ada dalam surga. Jadi penghuni surga kalau dia masuk surga pasti memiliki ini, gitu ya, pasti memiliki ini. Meskipun mungkin secara keindahan itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan tingkatan-tingkatan surganya. Makanya Pak, kita ini misalnya, mohon maaf ya, kita mungkin tinggal di perumahan depan itu ya misalnya. Kita bandingkan dengan perumahan yang mungkin lebih bagus lagi, nah, kan tentu berbeda rumahnya. Meskipun sama-sama dapat rumah atau ada rumah di situ, ya, tapi pasti akan ada perbedaan. Kemudian selanjutnya dikatakan di sini ta'amu ahlil jannah, makanan penghuni surga. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-Waqi'ah ayat 20 sampai 21. Allah mengatakan wa fakihatim mimma yatakhayyarun, dan buah-buahan yang bebas mereka pilih. Walahmi tayrim mimma yashtahun, dan daging burung yang betul-betul menggugah selera mereka. Ini gambaran dari Allah Subhanahu wa taala, di antara makanan surga itu ada buah dan dagingnya burung. Daging burung itu seperti daging ayam, daging burung yang lain itu, Pak. Ya, kita saja makan ayam luar biasa nikmatnya kan gitu ya. Enak kan begitu. Ada yang ngomong nggak enak makan ayam? Nggak enak Ustaz, masih enak kambing. Ada kenikmatan di sini makanan-makanan seperti ini ya. Tapi kita kembali pada kaidahnya Ibnu Abbas tadi, bahwasanya ya apa yang sama di dunia dengan di akhirat itu hanya sekedar namanya. Hakikatnya, rasanya, semuanya jauh lebih nikmat di surga daripada di dunia ini. Ya. Kemudian disebutkan untuk fakihatul jannah, untuk buah surga, dikatakan oleh Allah Ta'ala tentang sifatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Allah mengatakan kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha.
Setiap kali mereka diberikan rezeki daripadanya berupa buah-buahan, ya, sebagai rezeki yang terbaik, mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ini adalah kenikmatan yang telah direzekikan kepada kami sebelumnya. Wa utubihi mutasyabiha, dan mereka diberikan, ya, dengan kenikmatan tersebut yang mutasyabiha, yang ada keserupaan. Ya, ini banyak penafsiran para ulama tentang ayat ini. Ada yang berkata seperti Ibnu Jarir mengatakan, kullama ruziqu, setiap kali diberikan rezeki berupa buah-buahan dari buah-buahan surga, ya, ketika di dalam surga mereka mengatakan hadzal ladzi ruziqna min qablu fid dunya. Ini adalah rezeki yang pernah Allah berikan kepada kami semasa kami hidup di dunia. Ya. Jadi ada sebagian mufassirin yang mengatakan, misal dia merasakan nikmat buah, ya, sebuah buah di dalam surga, maka ketika dia melihat buah tersebut, maka dia teringat dengan buah itu di dunia. Jadi ada sedikit keserupaan, tapi dari sisi nikmatnya, dari sisi bentuk atau penampilannya itu jelas-jelas kelihatan sangat jauh. Cuman di situ ada keserupaan sehingga para penghuni surga, ya, mengenal, oh ini buah yang pernah saya makan dulu di dunia. Tapi rasanya, ya, kemudian keindahannya sehingga membuat orang itu berselera untuk makan, itu sangat-sangat berbeda. Ya. Kalau kita kan enggak, Pak, kalau di dunia ini kan pokoknya buah lah, kadang-kadang sedikit busuk pun nggak apa-apa dimakan, kan gitu ya. Kadang-kadang kita punya pohon di depan rumah, pohon mangga, kadang-kadang mangganya sudah jatuh, bagian atas dimakan sama codot, ya. Masih saja kita makan, katanya ini lebih enak ini, gitu. Ya, begitu. Tapi di surga tidak ada seperti ini, Pak, ya. Jadi ada yang berpendapat demikian. Ada juga yang berpendapat ai fil jannati li ta'addudil asnaf wa tashabuhiha fi dhahir. Di surga itu ada beberapa jenis-jenis buah-buahan, dan secara zahirnya terdapat sedikit keserupaan, ya, terdapat keserupaan yang ada di dunia. Mungkin ini, ya, seperti mangga misalnya. Di akhirat nanti atau di surga itu ada mangga, ada keserupaan secara zahir, tapi dari sisi makna, dari sisi rasa berbeda sekali, gitu ya. Kenikmatannya sangat jauh. Kemudian disebutkan wa tubihi mutasyabiha. Qala al-Hasan khiyaru kullihi la radhala alam tarau ila thamari dunya kaifa tastardhiluna bi ba'dahu. Kata Al-Hasan Al-Basri, yaitu semua buah-buahan itu bisa dipilih, mau diambil yang mana terserah, gitu ya. La radhala, tidak ada yang buruk, tidak ada yang jelek, tidak ada yang busuk. Ya, buah-buahannya selalu apa? Fresh, segar terus, gitu ya. Tidakkah kalian melihat pada buah yang ada di dunia bagaimana, ya, buah-buah tersebut sebagiannya terkadang membuat busuk yang lain, gitu, atau membuat jelek yang lain, atau menjadi jelek sebagiannya, nah gitu. Tapi kalau di dalam surga itu apa? Semua bagiannya tidak ada yang rusak, tidak ada yang busuk, tidak ada yang jelek, semuanya, ya, segar terus. Kemudian Allah mengatakan dalam surah Al-Waqi'ah ayat 32 sampai 33, wa fakihatin katsirah, dan terdapat buah-buahan yang sangat banyak. La maqtu'atin wa la mamnu'ah, ya. Ay la takunu fi waqtin duna waqtin wa la tamna' mimman aradaha, ya. Tidak pernah apa? Tidak pernah habis buah ini, dan tidak pernah dilarang orang untuk mengambilnya. Jadi setiap kali orang mengambil dan memakannya, maka tempat yang dia ambil itu akan muncul kembali buahnya. Ya, jadi Anda tidak repot-repot untuk nunggu waktu panen kalau makan buah di surga, gitu ya. Kalau kita di sini kan nunggu musimnya, ya, musim mangga baru bisa makan mangga, musim ini musim itu, gitu kan. Ya, di surga tidak ada musim-musiman, ya, setiap hari musim buah-buahan, gitu. Tidak ada larangan untuk makan buah-buahan sesuka hatinya. Kemudian juga dikatakan di dalam surah Al-Insan ayat 14, Allah mengatakan wadaniyatan 'alaihim dhilaluha wa dhullilat qutufuha tadlila. Allah menggambarkan, ya, bahwasanya nanti naungan pohon-pohon di surga itu akan didekatkan oleh untuk penghuni surga. Wa dzullilat qutufuha, dan akan didekatkan pula buah-buahannya dengan sedekat-dekatnya. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan tentang ayat ini, beliau mengatakan idza hamma an yatanawala min thamariha tadallat lahu hatta yatanawal ma yurid. Kalau penghuni surga itu, ya,
Ketika dia misalnya duduk-duduk di atas sofa di dalam surga itu, punya keinginan saya kok pingin makan buah yang itu ya, maka pada saat itu buah itu akan mendekat ya, pohonnya ini, rantingnya ini akan mendekat dan akan membuat orang yang duduk di atas sofa ini tidak bergerak sama sekali untuk mengambilnya, atau tidak berjalan sama sekali untuk mengambilnya. Bergerak datang, kemudian diambil, dimakan. Enak apa mboten, Pak? Luar biasa ya. Jadi punya taman di surga itu, mau tahunan di taman surga ya, ini nikmat yang besar, tidak merasa bosan sama sekali. Jadi tidak pakai mengeluarkan tenaga. Selanjutnya dikatakan di sini dari Anas bin Malik, beliau mengatakan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar. Sekarang kita membahas tentang minumannya ya, minuman di surga. Kalau tadi makanan, sekarang minuman disebutkan di sini. Rasul pernah ditanya tentang apa itu yang dimaksud dengan al-kautsar. Al-kautsar itu kalau secara bahasa artinya ya al-khair al-katsir ya, kebaikan yang banyak. Maka Nabi mengatakan dzaka nahrun a'tanihillah. Itu merupakan sungai yang Allah berikan kepadanya, Allah berikan dia kepadaku, yakni fil jannah, yaitu maksudnya di dalam surga. Asyaddu bayadan minal laban, yang mana ya sungai tersebut dipenuhi dengan susu yang asyaddu bayadan, yang putihnya sangat-sangat putih ya. Asyad itu sangat, bayadan sangat putih, berarti sangat-sangat putih gitu ya. Wa ahla minal asal, dan lebih manis daripada madu. Fiha tayrun a'naquha ka'anaqil juzur. Di dalam sungai tersebut terdapat seekor burung yang apa ini? Lehernya itu ka'anaqil juzur, seperti lehernya unta yang siap untuk disembelih. Jadi burung ini burung yang besar, burung yang apa ya istilahnya itu, yang gemuk, nah gitu. Nah sehingga gambaran burung yang gemuk ini ditimpali sama Umar bin Khattab pada saat itu ya, ketika mendengarkan sabda Nabi, Umar mengatakan inna hadhihi lana'imah. Wah ini burung enak kalau dimakan ya Rasulullah gitu ya. Maka apa kata Rasul? Rasul mengatakan akalatuha an'amu minha ya, orang yang memakannya lebih merasakan kenikmatannya. Artinya apa? Betul-betul dia akan merasakan kenikmatan makanan-makanan seperti ini. Kemudian termasuk juga dikatakan di sini dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah bersabda, ya'kulu ahlul jannati wa yashrabuna wa la yamtakhitun. Penghuni surga itu akan makan dan minum, dan dia tidak akan pernah mengeluarkan ingus, tidak pernah kena flu ya. Kalau saya ini bolak-balik kena flu Pak ya. Nanti insya Allah kalau saya masuk surga, insya Allah saya sembuh dari flu saya ini. Jadi mohon maaf mungkin suara saya agak bindeng ya. Wala yataghawwatun, dan mereka tidak pernah buang air besar. Ta'amuhum dzalika jasya ya. Makanan mereka itu akan menjadi sendawa, karihil miski, yang sendawanya itu mengeluarkan apa? Aroma misik yang wangi. Kalau kita misalnya sholat di samping orang yang sendawa, kadang-kadang gak enak baunya Pak. Dunia gitu ya. Ya, tapi insya Allah nanti Allah ganti sendawanya jadi misik gitu. Yalhamuna tasbih wa takbir. Mereka diberikan ilham oleh Allah untuk selalu bertasbih dan bertakbir. Jadi secara otomatis lisannya itu keluar tasbih dan takbir ini. Kama talhamuna an-nafas, sebagaimana, atau tulhamuna an-nafas, sebagaimana mereka diilhamkan oleh Allah untuk bisa bernafas nanti di surga. Jadi ucapan tasbih dan takbirnya itu seperti nafas. Jadi secara otomatis keluar gitu ya. Dan ini juga kata para ulama menunjukkan keutamaan yang besar tentang ibadah zikir kepada Allah, terutama memuji Allah, bertasbih, bertahmid dan bertakbir. Kenapa? Karena Allah tetap pilihkan ya zikir ini untuk tetap menjadi apa? Kebiasaan para penghuni surga. Yang mana dalam surga itu semua masalah-masalah syariat sudah tidak berlaku lagi. Tapi Allah masih tetap pilih ini. Nah, ini menunjukkan apa? Ya, menunjukkan keunggulan yang tinggi atau keutamaan yang tinggi di sisi Allah kaitannya dengan zikir, terutama mengucapkan tasbih, tahmid dan takbir dan seterusnya. Makanya Pak, kalau kita mau masuk surga, kita pantaskan dulu diri kita ini
dengan banyak berzikir kepada Allah, supaya kita nanti apa? Layak gitu ya, sama sifat-sifat kita seperti sifat penghuni surga. Tadi mungkin sudah dijelaskan ya tentang kaitannya dengan para perindu surga, yang dijelaskan tentang sifat-sifat mereka. Kemudian di sini dari Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thauban bekas budak yang dimerdekakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia mengatakan kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah berdiri di samping Rasulullah. Faja'ahu habrun min ahbaril yahud. Maka tiba-tiba datang seorang ahli ibadah atau seorang pendetanya Yahudi. Fadzakara as'ilatan. Kemudian dia bertanya tentang beberapa pertanyaan. Dia mengatakan, faman awwalu ijazah. Siapa orang yang pertama kali nanti ya, yakni ala sirat, yang akan melewati as-sirat, jalan yang terbentang di atas jahanam yang mengarah kepada surga. Maka Nabi mengatakan fuqaraul muhajirin. Jadi yang nanti melalui sirat pertama kali itu adalah para fuqara, orang-orang miskin dari kalangan al-muhajirin, di kalangan orang-orang muhajirin. Maka kemudian orang Yahudi mengatakan fama tuhfatuhum hina yadkhulunal jannah. Maka apa hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka ketika mereka masuk surga? Ya, pertama kali mereka masuk surga. Maka Nabi mengatakan ziyadatu kabidin nun. Allah akan memberikan hati paus yang terbaik ya. Allah akan memberikan hati paus ini. Ya, sebagai apa? Makanan pembuka. Jadi dia, para penghuni surga ketika baru masuk surga diberikan makanan pembuka gitu ya. Seperti kita kalau datang di pameran atau mungkin pembukaan restoran baru kan kadang-kadang begitu ya, kasih minuman pembuka ya, selamat datang atau semacamnya begitu. Ini sebagai apa? Jamuan yang istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda jangan bayangkan ya, hati paus itu rasanya kayak apa gitu ya. Yang jelas ini nikmat sekali gitu. Kemudian dikatakan fama ghidha'uhum ala athariha. Kemudian makanan mereka ini apalagi setelahnya? Kemudian Nabi mengatakan yunharu lahum thawrul jannah. Maka akan disembelihkan untuk mereka thawrul jannah, sapi yang ada di surga ya. Alladzi kana ya'kulu min atrafiha. Yang mana sapi tersebut ya makan di pinggir-pinggiran surga. Jadi nanti ketika masuk itu ada sapi-sapi di sana yang nanti akan apa? Allah jadikan makanan untuk penghuni surga ini. Qala fama syarabuhum alaihi. Maka kemudian pendeta ini mengatakan, maka apakah minuman mereka? Nabi mengatakan min ainin fiha tusamma salsabila. Suatu minuman yang akan muncul dari mata air di dalam surga yang bernama salsabila. Faqala, kemudian pendeta ini mengatakan sodakta, benar yang Anda katakan ini. Artinya apa? Apa yang disabdakan oleh Nabi SAW semuanya tercatat dalam kitab Taurat mereka ya, sehingga mereka apa? Ya, membenarkan apa yang disabdakan oleh Nabi. Tapi yang namanya orang-orang Yahudi yang mengetahui ilmu tapi tidak mau mengamalkannya, tahu kebenaran tidak mau mengambilnya ya, akhirnya dia tetap kufur. Kemudian kita masuk syarabu ahlil jannah. Kalau di surga nggak pernah bersin, Pak. Syarabu ahlil jannah, minuman penghuni surga. Dalam Quran surah Al-Insan ayat 5-6 Allah mengatakan innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Allah mengatakan sesungguhnya bagi orang-orang yang abrar, orang-orang yang berbuat kebajikan, ketakwaan kepada Allah, mereka minum ya, mereka minum dari kas itu gelas-gelas gitu ya, dari gelas yang isinya adalah minuman yang dicampur dengan kafur. Kafur itu apa? Kamfer itu loh. Tapi jangan Anda bayangkan kafur seperti di dunia ini. Ya, Anda kalau minum air campuran kafur, Pak, enggak bisa bangun. Ya, jangan Anda, wah ini saya pingin tahu sih rasanya minuman yang dicampur dengan kafur nanti di surga seperti apa. Anda beli kapur barus itu Anda ya campuri, ini enggak benar ini ya. Jadi berbeda. Tapi artinya di sini apa? Menunjukkan minuman tersebut sangat wangi sekali, gitu ya. Minuman yang harum. Aina yashrabu biha ibadallah yufajjirunaha tafjira. Ya, yang diambil dari mata air yang
yashrau biha ibadullah, yang hamba-hamba Allah yang ada di dalam surga itu minum darinya, yufajjiruna tafjira, yang mereka bisa mengalirkan air tersebut sesuai dengan kehendaknya, bisa dialirkan Tapi apakah seperti ada kerannya atau apa, kita tidak tahu Tapi yang jelas bisa dialirkan sesuai dengan keinginan penghuni surga. Kemudian dikatakan di sini kana mizajuha kafura, adalah minuman tersebut dicampur dengan kafur, ayyu khalituha wa tamazzaja bihi, yaitu dicampur dengan kafur tersebut. Muqatil mengatakan laisa huwa kafur ad-dunya wa inna ma samma ma indahu bima indakum hatta tahtadiya lahul qulub. Akan tetap bukanlah kafur ini kafur yang seperti di dunia. Akan tetapi penamaan kafur ini agar supaya kalian itu membuat hati kalian itu merasa senang dengan hal itu Artinya menunjukkan bahwasanya minuman tersebut betul-betul nikmat, betul-betul wangi, yang kemudian menggugah selera orang yang ingin meminumnya. Kemudian disebutkan di sini dalam surah Al-Insan ayat 17, Allah mengatakan wa yusqauna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan mereka penghuni surga diberikan minum di dalam surga itu yang di dalam gelasnya itu mizajuha zanjabila, minuman yang ada dalam satu gelas yang dicampur dengan zanjabil. Zanjabil itu jahe. Kita tahu kalau jahe di dunia itu kan harum, Mbak Minuman kalau dicampur jahe itu enak baunya. Ini orang-orang Arab suka sekali membuat minuman yang kemudian dicampur dengan jahe karena harum Tapi jangan disamakan jahe di dunia dengan di akhirat sangat-sangat berbeda. Dikatakan Syekh di sini ai ka'san min khamrin mamzujatin bizanjabil, yaitu satu gelas dari khamr yang kemudian dimix kalau bahasa sekarang kan dicampur dengan zanjabil, dengan jahe. Jangan Anda mikir wah ada bartendernya Ustaz di sana enggak tercampur di sini Kan kadang-kadang minuman itu kan kalau di dunia saja dicampur dengan ini itu kan nikmat Pak jadinya lebih enak daripada kalau tidak dicampur kan begitu. Ini juga ada di surga kenikmatan seperti ini juga ada. Kemudian dalam surah Al-Insan ayat 21, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Allah Rabb mereka memberikan minum kepada penghuni surga ini syaraban tahura, dengan minuman yang bersih. Tahur itu suci dan mensucikan bukan sekedar suci saja. Ini menandakan kesucian minuman di dalam surga itu tingkatannya lebih tinggi daripada kesucian yang ada di air yang ada di dunia ini. Minumannya saja sudah tahur. Seperti dikatakan di sini wal ma'na anna dzalika syarab tahiran laisa ka khamrid dunya. Dan makna minuman tersebut bersih, suci, tidak sama dengan khamr yang ada di dunia. Jadi khamr di akhirat ini sangat berbeda jauh dengan khamr yang ada di dunia. Kemudian terdapat keterangan dari Abu Qilabah dan Ibrahim An-Nakhai, dua tabi'in yang mulia. Mereka mengatakan yu'tuna bit-ta'am fa idza kana akhiruhu atau bisyarab at-tahur fatudmaru butunuhum min dzalika wa yufidu 'uruqun min abdanihim mithla rihil misk. Kata dua tabi'in yang mulia ini, para penghuni surga itu nanti akan disediakan bagi mereka makanan. Kemudian di akhirnya mereka diberikan minuman yang bersih, minuman yang suci dengan tujuan untuk ketika dia minum fatudmaru butunuhum, maka ketika dia minum perut mereka yang awalnya kenyang karena makanan itu tiba-tiba kosong. Kemudian menjadi ramping kembali. Nggak pakai obat diet Pak di sana. Ramping kembali. Kalau kita ini kan makan sebanyak-banyaknya kan takut gemuk kan begitu. Kalau sana enggak. Ada minuman-minuman yang diminum kemudian membuat kecil perut mereka. Kemudian menjadikan makanan yang mereka makan itu menjadi keringat yang mengalir dari badan-badan mereka, yang mana mithlu rihil misk, menjadi minyak wangi yang wangi, misik yang wangi. Ini masih banyak ini pakaian penghuni surga, sifat penghuni surga, surga paling rendah, nisaul jannah, para wanita di surga,
kemudian terakhir an-nadharu ila wajhillah. Kita lanjutkan atau pertanyaan? Enggak, kita lanjutkan dulu. Kita lanjutkan sebentar ya. Termasuk juga di sini disebutkan ya. Ini saya persingkat saja kalau begitu ya. Kita ambil pertengahan saja. Tetap terbaca semua ya, tapi disingkat. Kita masuk thiyabu ahlil jannah, pakaian penghuni surga. Allah katakan dalam Quran surah Fatir ayat 33, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka diberikan ya perhiasan berupa gelang-gelang yang berasal dari emas dan lu'lu' ya. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka itu di dalam surga adalah harir, sutra ya. Sutra yang sangat halus. Bahkan Allah gambarkan ya dalam surah Al-Kahfi ayat 31, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraqin. Ya, mereka nanti akan diberikan atau dipakaikan, dihiasi dengan gelang-gelang yang berasal dari emas, dan mereka menggunakan pakaian khudran yang berwarna hijau. Hijau ini ya warna yang paling menyejukkan mata. Makanya orang-orang itu kadang-kadang kalau Anda lelah habis lihat sesuatu, maka coba cari warna-warna hijau. Ini warna yang indah gitu ya. Min sundusin, dari sutra yang halus, wa istabraq, lagi tebal ya. Tebalnya di sini membuat empuk pakai badan yang memakainya. Jadi nyaman gitu ya. Halus dan sangat nyaman. Muttaqiina fiha 'alal araik. Ya. Mereka dalam keadaan bertelekan di atas sofa-sofa mereka ya, duduk-duduk dengan menikmati kenikmatan surga. Kemudian dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Bara bin Azib, pernah dihadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakaian sutra ya, faja'alu yu'jibuna min linihi. Kemudian orang-orang para sahabat ini karena melihat sutra itu sangat halus sekali, maka mereka sangat takjub dengan halusnya sutra tersebut. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, demi Allah, lamanadilu Sa'd bin Mu'adz ya fil jannati ahsanu min hadza. Benar-benar sapu tangannya Sa'd bin Mu'adz di dalam surga itu lebih bagus daripada ini. Ya, lebih bagus daripada ini. Menunjukkan bahwasanya ya, sampai Syekh mengatakan di sini, annal mindil alladhi yamsah bihi yadayhi fil jannah ahsan min hulalil muluk. Bahwasanya sapu tangan yang digunakan untuk mengelap tangan di surga itu lebih bagus daripada ya hilalil muluk, daripada pakaian-pakaiannya para raja-raja di dunia ini. Masih adalah sapu tangan untuk bersihkan tangannya, belum pakaiannya, kan begitu. Kemudian dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yadkhulul jannah yan'amu la yab'as. Siapa saja yang masuk surga, dia akan terus merasakan kenikmatan surga dan tidak pernah ya merasakan kesengsaraan. Wala tabla thiyabuhu, dan pakaiannya tidak pernah usang. Ya, pakaiannya tidak pernah usang. Ya, tidak butuh beli baju baru. Wala yafna syababuhu, dan ini yang paling enak ya, dan tidak akan pernah luntur kepemudaannya. Jadi terus muda ya, usianya terus muda. Kemudian sifatnya penghuni surga disebutkan di sini. Nabi mengatakan, yadkhulu ahlul jannatil jannah jurdan murdan mukahhalina abna'a 30 aw 33 sanah. Penghuni surga itu masuk ke dalam surga dengan keadaan, kalau laki-laki disebutkan di sini jurdan, tidak memiliki jenggot. Ya, murdan, dan tidak memiliki bulu di badannya, jadi bersih. Mukahhalina, dia bercelak ya, matanya bercelak. Kemudian abna 30 atau 33 sana, dan dalam keadaan masih muda, sekitar umur 30 atau 33 tahun. Ini kalau kata orang usia paling kuatnya orang, kan begitu ya. Jadi usianya terus seperti itu ya, sekitar 30 atau 33. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain, ala surati abihim Adam, dengan bentuk seperti bapak mereka yaitu Adam, yang tingginya situna dhira'a, 60 hasta, 30 meter gitu ya, tingginya setinggi itu. Kenapa kok
Di dalam surga itu kita nanti akan dibuat sama Allah menjadi besar, Pak. Karena supaya betul-betul terasa betul nikmatnya. Termasuk juga penghuni neraka juga begitu, akan dibuatkan apa? Fisik secara besar pula, sehingga akan betul-betul merasakan siksaan di dalam neraka. Kemudian selanjutnya Nabi mengatakan, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah, sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga itu ala suratil qamar lailatal badri. Ya, keadaannya atau cahayanya itu seperti cahaya bulan purnama, ya, yang sangat terang. Kemudian orang yang setelahnya, ya, jadi menunjukkan bahwasanya tingkatan levelnya itu lebih di bawah gitu ya. Mereka ini masuk surga dengan tampak cahaya seperti bintang yang ada di langit yang terang gitu ya. Kemudian mereka di dalam surga tidak pernah buang air kecil, tidak pula pernah buang air besar, dan tidak pula mengeluarkan ingus serta meludah. Amsyatuhumudz dzahab, sisir-sisir mereka dari emas. Warashhuhum al-misk, keringat mereka itu berasal dari keluar dengan bentuk misik. Ya. Kemudian istri-istri mereka adalah al-hurul ain. Ya, al-hurul ain. Nanti diterangkan apa itu al-hurul ain. Kemudian akhlak mereka seperti akhlaknya satu orang saja. Maksudnya apa? Allah persatukan hati mereka. Tidak ada perselisihan sama sekali. Ya, makanya nanti di dalam surga itu tidak ada musuhan, itu tidak ada, Pak. Ya, tidak ada iri, tidak ada musuhan, tidak ada kebencian satu dengan yang lain, tidak ada. Semuanya apa? Semuanya rukun, ya, tenang dalam surga ini. Kemudian ya, keadaan mereka seperti bapak mereka, yaitu situ nadhira'an fis sama, yaitu setinggi 60 hasta menjulang ke langit. Ya, Allah katakan di sini, adapun akhlak mereka disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 47, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Dan kami akan angkat di dalam hati-hati mereka penghuni surga ini dari ghil, ya, dari ghil, kebencian, kemudian apa, hasad satu dengan yang lain dan seterusnya. Jadi Allah bersihkan sebersih-bersihnya hati penghuni surga, dan mereka berkawan, ikhwanan, ya, bersaudara, ala sururi mutaqabilin, mereka berada di atas, ya, dipan-dipan yang saling berhadap-hadapan. Kemudian adna ahlul jannati manzilatan, penghuni surga yang paling rendah tingkatannya di dalam surga. Ya, terdapat hadis dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi SAW, Musa pernah bertanya kepada Allah, ma'adna ahlil jannah manzilatan, seperti apa surga yang ditempati oleh penghuninya yang paling rendah? Maka Allah mengatakan, huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlul jannatil jannah, dia adalah seseorang yang datang setelah semua penghuni surga masuk surga, orang terakhir gitu ya. Mungkin ini orang ini keluar dari apa? Kalau riwayat lain yang lain disebutkan oleh Nabi, orang ini keluar dari neraka yang paling terakhir, gitu ya. Yang setelah itu dimasukkan ke dalam Nahrul Haya, kemudian menjadi tubuh yang sempurna. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke surga. Maka dia pun mengatakan, ay Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa wa qad nazalan nasu manaziluhum, bagaimana saya bisa masuk surga, wong surga ini sudah dipenuhi oleh para penghuni-penghuni mereka. Wa akhadhu akhdhatihim, dan penghuni-penghuni surga sudah mengambil nikmat-nikmat surga semuanya, ya. Sehingga nggak ada yang tersisa buat saya, ya, maksudnya begitu. Maka kemudian dikatakan kepadanya, atarda an yakuna laka mithlu malikin min mulukid dunya, apakah kamu senang kalau kamu diberikan, ya, kekuasaan seperti kekuasaan raja-raja di dunia? Maka dia mengatakan, raditu rabbi, saya senang sekali wahai Tuhanku. Maka Allah mengatakan, laka dzalik wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu, kamu akan mendapatkan hal itu dan, ya, semisalnya. Maksudnya apa? Allah lipat gandakan sampai 5 kali, gitu ya. Jadi ada, kalau misalnya orang menguasai dunia dan seisinya, dilipat gandakan sampai 5 kali. Kemudian yang kelima orang itu mengatakan, raditu rabbi, aku ridha ya Allah dengan pemberianmu ini. Maka kemudian Allah mengatakan, hadzalaka, itu semua untukmu, wa asyratu amthalihi, dan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa? 50 kali lipat. Itu surga paling bawah, ya. Mudah-mudahan kita nggak termasuk orang yang seperti ini, Pak. Tapi yang mana? Yang paling atas, gitu ya.
Jangan kemudian yang masuk neraka, jangan ya. Kemudian dikatakan di sini walaka mashtahat nafsuka, dan engkau akan mendapatkan nikmat yang disukai oleh jiwamu. Waladzat ainuka, dan akan tampak ya lezat dengan pandangan matamu. Fayaqulu, maka dia mengatakan raditu rabbi, aku ridha ya Rabb. Kemudian Allah kemudian dia mengatakan rabbi fa'alahu manzilatan. Ya, kemudian dia mengatakan wahai Tuhanku, tingkatan yang paling tinggi untuk mereka penghuni surga itu seperti apa? Ya. Maka Allah mengatakan ulaikal ladzina aradtu gharastu karamatahum biyadi. Oh, ini kata-kata Musa ya. Musa bertanya, ya, seperti apa tingkatan surga yang tinggi, yang paling tinggi? Allah mengatakan, ya, mereka penghuni-penghuni surga yang menghuni tingkatan tinggi di surga itu adalah orang-orang yang aku inginkan dan aku tanamkan kepada mereka dengan tanganku kemuliaan untuk mereka. Wa khatamtu 'alaiha, dan aku berikan atau aku tutup atasnya. Falam tara ainun, sehingga ya tidak ada mata yang bisa melihat. Walam tasma'u dhunun, dan tidak pernah terdengar telinga. Walam yakhtur 'ala qalbi basyarin, dan tidak pula pernah terlintas dalam hati manusia. Jadi kenikmatannya ya dirahasiakan oleh Allah dan sangat sangat besar. Kemudian nisaul jannah, ya, para bidadari di surga. Allah mengatakan ya dalam surah Al-Baqarah ayat 25, ya Allah berfirman walahum fiha azwajum mutahharah, dan di dalam surga itu terdapat pasangan-pasangan yang mutahharah, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud yang disucikan? Ya, dikatakan oleh para ulama, maksudnya adalah suci dari ya segala sesuatu yang berkaitan dengan apa? Kotoran-kotoran, gitu ya. Seperti apa? Haid, nifas, kemudian apa? Lendir, apalah macam-macam seperti itu, ya, bau yang tidak sedap dan seterusnya. Semuanya dibersihkan sama Allah, menjadi sebersih-bersihnya. Jadi wanita-wanita surga dan juga laki-laki surga juga demikian, ya, dibersihkan oleh Allah dari kotoran-kotoran yang mungkin pernah mereka ya miliki ketika di dunia. Kemudian disebutkan di sini Allah berfirman tentang hurun ain dalam surah Ad-Dukhan ayat 54, wa zawwajnahum bihurin ain, dan kami ya menikahkan mereka para penghuni surga dengan hurun ain. Al-hur, ada sebagian ulama mengatakan jamak untuk kata haura. Haura itu maknanya adalah wanita yang masih muda. Al-hasna, yang memiliki kebagusan atau keindahan fisik yang luar biasa. Al-jamilah, yang sangat cantik. Al-baydha, yang sangat putih dan terang. Ya, jadi nggak pakai pemutih sudah luar biasa. Syadidatu sawadil ain, ya, memiliki mata ya bulatan mata yang sangat hitam. Jadi matanya sangat indah gitu ya, kelihatan sangat indah sekali. Berkata Mujahid, al-haura allati yuharu fiha taraf min riqatil jild wa safa'il laun. Jadi al-haura itu wanita yang memiliki apa? Riqatul jild, kulit yang sangat halus sekali. Ya. Wa safa'ul laun, dan kejernihan warna kulitnya. Jadi ini kalau para wanita-wanita di dunia ini masuk surga nanti seperti ini Pak, luar biasa. Istri-istri Anda nanti insya Allah kalau masuk surga bersama Anda nanti jadi bidadari yang luar biasa, pangling jenengan nanti, gitu loh, ya, luar biasa. Ya. Tapi di sini dikatakan termasuk makna al-hur, ya, itu ma'khudun minal haur, ya, minal haur fil ain, wa huwa syiddatu bayadhiha ma'a quwwati sawadiha. Jadi al-hur ini maknanya adalah, di antaranya adalah ya mata yang retina putihnya ini sangat putih, yang hitam sangat hitam. Ini maksudnya apa? Menunjukkan keindahan pandangan mata. Ya, kadang-kadang itu perempuan itu kan terkadang yang paling tampak kelihatan cantik itu kan pada saat ya kelihatan ya matanya kan gitu. Jadi bisa dilihat dari matanya. Makanya hati-hati Pak, meskipun ya banyak wanita-wanita yang alhamdulillah sekarang bercadar, tapi tetap harus kita tundukkan pandangan mata kita karena terkadang masih kelihatan matanya. Ada sebagian laki-laki itu yang sudah lihai dalam masalah ini. Oh, saya tahu ini meskipun cadaran cantik orangnya, matanya bagus ya gitu. Hati-hati ya, tetap ditundukkan pandangan kita kepada wanita-wanita. Jadi begitu.
Ya, jadi dua-duanya ya termasuk. Bahkan di dalam Quran surat apa tadi? Amma yatasaalun, itu surat An-Naba. Allah mengatakan wa kawa'iba atraba. Kawaib itu kata para ulama, mohon maaf ini sedikit vulgar tapi memang begitu maknanya. Al-kawaib itu dikatakan al-mustadir thadyuha, yang sangat bulat payudaranya. Gitu ya. Artinya apa? Indah betul gitu. Apa namanya? Tubuhnya wanita-wanita surga ini. Dan di dalam Quran surah Shad ayat 52, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Dan di sisi mereka penghuni surga itu ada wanita-wanita yang qasiratut tarfi. Pandangan matanya itu terbatas. Apa maksudnya? Mereka para wanita-wanita surga itu hanya selalu memandang suaminya saja, tidak pernah noleh ke yang lain. Selalu kalau melihat ke suaminya terus, gitu ya. Kalau istri kita kan mungkin kalau pas kita gajian itu Pak ya, ya mandangi kita terus gitu, dengan pandangan yang berharap. Itu begitu. Kemudian disebutkan di sini atrab, ya. Atrab itu artinya kata Ibnu Abbas dan sekalian mufassirin yang lain itu mustawiyat ala sinin wahid wa milad wahidah banat 33 sanah. Jadi usianya itu sebaya. Jadi 33 tahun sama, 30 atau 33 tahun usianya sebaya dan tidak pernah tua, gitu ya. Ini adalah ya gambaran daripada para wanita-wanita yang ada di dalam surga. Bahkan disebutkan di sini oleh Nabi SAW, walau anna imra'atan min nisa'i alil jannah ittala'at ilal ard la'adha'at ma bainahuma wala mala'at ma bainahuma rihan. Kata Nabi, kalau seandainya wanita surga ini, wanita penghuni surga ini, dia nongol gitu ya, nampakkan dirinya ke bumi, maka niscaya akan terang benderang antara tempat nongolnya dia sampai ke bumi tersebut. Ya, kayak cahaya matahari ya, luar biasa, terang sekali. Wala mala'at ma bainahuma riha, dan akan apa? Dipenuhi tempat dia muncul itu dengan sampai ke bumi itu aroma wangi yang sangat luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha, dan kerudung yang dipakai di atas kepalanya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kena dapat kerudungnya saja kalau jatuh di dunia luar biasa. Ya. Ini bukan cerita dongeng, Mbak ya. Kayak Joko Tarub apa itu ya. Aneh-aneh itu ceritanya. Nah ini ya. Kemudian digambarkan juga bagi tiap-tiap penghuni surga dikatakan Nabi di sini minhum zaujatani yara mukhsuqihima min wara'il lahm. Ya, wa ma fil jannati azab. Jadi dalam surga nanti, jadi awal ya kelompok pertama masuk surga itu tampak seperti ya terang benderang seperti bulan ya, dan kemudian disusul dengan kelompok yang ya apa namanya cahayanya seperti bintang di langit. Setelah itu Nabi mengatakan pada tiap-tiap lelaki atau tiap-tiap penghuni surga itu dia nanti akan didampingi 2 istri ketika masuk. Ya, ini bukan berarti kemudian penghuni surga itu cuma punya 2 istri, enggak. Ya, seperti tadi disebutkan punya kemah yang terbuat dari mutiara yang isinya banyak istri-istrinya. Ya. Tapi di sini nanti ya wanita-wanita yang menjadi istri kita kalau masuk surga bersama kita, nanti mereka jadi ratunya bidadari. Dibuat cantik melebihi bidadari yang lain. Ya, sehingga mungkin kita nggak akan noleh ke bidadari yang lain mungkin gitu ya. Cuman lihat istri kita saja. Ini hiburan untuk ibu-ibu. Kok ketawa? Memang begitu ya. Jadi ya masuk bersama 2 istrinya. Yang mana kata Nabi tampak betisnya itu tampak pada betisnya itu sumsumnya dikarenakan apa? Min wara'il lahm, di balik dagingnya. Ini menunjukkan apa? Bukan menunjukkan ngeri ya, tapi di sini menunjukkan istilahnya kejernihan warna kulitnya gitu. Kejernihan warna kulit. Ini kita nggak bisa bayangkan, Pak ya. Kita nggak bisa bayangkan. Dan di sini penting juga dikatakan kata Nabi, wa ma fil jannati azab, di dalam surga nggak ada orang bujangan. Jadi jangan khawatir kalau misalnya nggak dapat jodoh di dunia, insya Allah kalau dia masuk surga dia akan dapat jodoh yang terbaik. Kemudian yang terakhir, ya mohon maaf ini menyita waktu tanya jawabnya. Yang terakhir adalah an-nadharu ila wajhillahi azza wajal, melihat wajah Allah azza wajal, dan ini merupakan nikmat yang paling besar atau yang paling tinggi.
Jadi digambarkan kenikmatannya, disebutkan oleh Nabi, apabila penghuni surga sudah masuk surga dan penghuni neraka sudah masuk neraka, maka nanti ada yang menyerukan kepada penghuni surga, inna lakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu. Sesungguhnya di sisi Allah terdapat janji buat kalian yang nantinya Allah akan penuhi janji tersebut. Maka mereka mengatakan, ma hadzal mau'id, apa janjinya itu? Bukankah kata penghuni surga, alam yuthqil mawazinana, bukankah Allah sudah memberatkan timbangan kebaikan kami sehingga kami bisa masuk surga? Wa yubayyid wujuhana, dan sudah memutihkan wajah-wajah kami. Wa yudkhilnal jannah wa yujirna minan nar, dan sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari siksa api neraka. Ini menunjukkan penghuni surga sudah puas dengan seluruh nikmat yang ada di dalam surga, sehingga mereka sudah bingung mau minta apa lagi sama Allah. Sudah tidak ada pikiran minta yang lain karena semua sudah diberi. Maka kemudian Nabi mengatakan, fayarfa'ul hijab, Allah mengangkat hijabnya. Wa yanzuruna ila wajhillahi azza wa jalla, kemudian penghuni surga ini melihat wajah Allah azza wa jalla. Fama'u'tu syai'an habba ilaihi minan nadhari ilaih, maka tidak ada yang diberikan dari kenikmatan-kenikmatan surga yang sudah dirasakan oleh penghuni surga yang lebih mereka cintai daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat Allah menampakkan dirinya kepada seluruh penghuni surga, semua nikmat surga lewat gitu ya. Sudah lupa dengan istrinya di rumah, sudah lupa dengan makanan-makanan surganya, minuman surganya, semuanya sudah lupa. Tenggelam dalam kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam jannahnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di dalam surga yang merupakan kenikmatan yang tertinggi bagi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Ini Masya Allah banyak sekali pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz, mengapa laki-laki disiapkan bidadari sedangkan perempuan tidak disiapkan bidadara? Ini jangan-jangan iri nih ibu-ibu ini nulis ini ya. Jadi kenikmatan yang dirasakan oleh laki-laki juga dinikmati pula oleh perempuan, jangan khawatir ya. Cuman di sini memang para wanita-wanita itu secara fitrah, mulai dari Allah ciptakan di dunia sampai di akhirat, itu diciptakan hanya untuk satu pasangan saja. Tapi nanti Allah akan jadikan ya, Allah jadikan ya wanita-wanita penghuni dunia yang nanti masuk ke dalam surga itu, Allah jadikan puas dengan satu suaminya ini. Ya, jangan khawatir. Ya, termasuk juga ketampanan suami itu akan terus bertambah, dan Allah akan menjadikan mereka qasiratut tarfi tadi. Pandangannya hanya melulu untuk suaminya, sehingga nggak pingin lihat yang lain gitu ya. Dan ini juga kenikmatan ya, juga kenikmatan. Dan nanti akan dihilangkan rasa cemburu ya, rasa tidak senang kepada suami atau yang semacamnya, dihilangkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya para wanita-wanita betul-betul akan merasakan nikmat yang sama dengan laki-laki. Ustaz, saya pernah membaca hadis jika tidak boleh marah balasannya bidadari. Bagaimana bidadari itu supaya saya termotivasi untuk sabar? Nah, itu tadi ya. Sudah Anda dengarkan tadi sebagiannya ya. Ada buku khusus tentang membahas al-hurul 'ain ini ya, tapi karena memang singkatnya waktu sehingga tidak saya bawa bukunya. Mohon penjelasannya Ustaz, jika seseorang dimasukkan ke neraka terlebih dahulu lalu berpindah ke surga karena ada amalan-amalan dia yang apa ini? Apakah syarat-syarat yang menyebabkan dia akhirnya ke surga setelah sebelumnya disiksa di neraka terlebih dahulu? Jazakallahu khairan. Ya, karena dia memiliki iman ya. Orang yang terakhir dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka itu adalah ya, man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min iman. Orang yang di dalam hatinya ada setitik debu dari keimanan. Artinya punya iman tapi sangat lemah sekali. Ya. Nah, inilah orang yang kelak pasti akan masuk surga meskipun lewat neraka terlebih dahulu. Ustaz, apa benar penghuni surga bisa menengok ke neraka dan menolong salah satu penghuninya? Ya, ini termasuk ya bab tentang syafaat ya. Bab tentang syafaat Anda bisa buka dalam beberapa buku-buku tentang akidah yang membahas tentang syafaat orang-orang beriman kepada keluarganya dan kawan-kawannya, gitu ya. Dan orang yang mendapatkan syafaat dari kawan-kawannya tersebut, orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat. Ya, jadi tidak sembarangan yang kita inginkan. Saudara kita yang ini kita pingin ya minta supaya dikeluarkan dari neraka. Ya, belum tentu. Kalau memang tidak diizinkan sama Allah untuk diberikan syafaat, tidak bisa. Ya.
Dan di antara orang yang berhak mendapatkan syafaat yaitu orang yang mati di atas la ilaha illallah. Maksudnya orang itu yakin dengan kalimat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf ya singkat-singkat ini jawabannya. Ustaz, pakaian apa yang dipakai penghuni surga? Sudah dijelaskan tadi. Apa tadi? Sutra, ya al-harir, sutra. Tapi sutranya jelas lebih halus dan lebih indah dibandingkan dengan sutra di dunia. Apalagi sutra sama Samarinda gitu ya. Bisakah penghuni surga menyelamatkan salah satu kerabatnya yang ada di neraka? Nah, ini juga sama tadi pertanyaannya. Lalu jika bisa, urutan surga keberapa bagi kerabatnya? Ya, ini sudah dijawab tadi. Apakah benar jika seorang suami itu jika di surga bisa memilih lebih dari 2 orang bidadari atau lebih saat di surga, sedangkan wanita cukup 1? Syukron. Iya, seperti itu dalilnya. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwasanya nikmat yang dirasakan seorang lelaki sama dengan nikmat yang dirasakan ya wanita-wanita dunia yang masuk surga. Ya, sama. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan jadikan kekuatan seorang lelaki di dalam surga itu 100 kali lipat kekuatan orang paling kuat di dunia dari sisi makan, minum dan bersenggama. Itu ya, tadi tidak sempat saya baca hadisnya, ada dalam kitab yang saya bawa ini. Ya, sehingga para wanita pun juga akan merasakan kepuasan dari suaminya tersebut meskipun tidak punya bidadara tadi ya. Jadi cukup 1 bidadari dan insya Allah setiap Jumat di surga itu ada pasar yang para penghuni surga setiap kali datang ya akan semakin tampan. Dan ketika mereka pulang datang ketemu istrinya, sang suami ini mengatakan, wahai istriku, engkau semakin cantik saja. Yang istrinya mengatakan, wahai suamiku, kau juga semakin tampan. Jadi yang penting sekarang itu perbaiki ketampanan dan kecantikan batin kita, jangan melulu yang kaitannya dengan fisik saja. Mohon disebutkan kembali nama-nama pintu surga yang sebanyak 8. Tadi tidak disebutkan secara keseluruhan oleh Nabi ya, tapi yang jelas di sini terdapat beberapa nama yang dijelaskan oleh para ulama. Akan tetapi di sini saya karena tidak membawa referensinya ya, yang saya ingat seperti babus sholah, pintu sholat, kemudian pintu sodaqah, pintu ar-rayyan, pintu jihad, kemudian pintu apa lagi? Ya, pintu puasa sudah, babur rayyan. Ada pintu apa lagi ya? Saya agak lupa ini. Yang jelas ada 8 pintunya. Dijelaskan ada sebagian ulama dengan menyebutkan nama masing-masing. Ya, wallahu a'lam. Mohon maaf saya lupa tidak hafal semuanya. Orang yang berakhlak baik terhadap istri dan juga terhadap tetangga nanti masuk surga lewat pintu mana? Wallahu a'lam. Pintu salah satu dari 8 pintu surga. Benarkah orang yang suka menanam buah-buahan di dunia nanti akan memetik buah-buahannya di surga? Maksudnya bagaimana ini? Suka menanam buah-buahan di dunia nanti akan memetik buah-buahannya di surga. Ya tidak mesti gitu ya. Kalau ditanam dalam rangka niatnya untuk sodako ke tetangga-tetangga mungkin insyaallah gitu ya. Lewat sodakohnya dia nanti akan dapat gantinya. Tapi kalau untuk dia makan sendiri terus dia jual sendiri ya lain lagi ceritanya. Apakah balasannya sama dengan orang yang menyayangi hewan selama di dunia? Menyayangi hewan ini juga pilih-pilih hewan ya. Jangan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh jadi hewan peliharaan, ular, macan gitu ya. Jadi hewan peliharaan. Ya kalau seseorang itu secara umum ya memberikan rahmah kasih sayangnya kepada makhluk yang lain termasuk juga hewan, maka Allah akan memberikan rahmat kepadanya. Allah akan mengampuni dosa-dosanya seperti seorang pelacur di zaman dulu yang kata Nabi SAW ketika dia kehausan masuk ke dalam sumur minum terus naik melihat anjing yang kehausan ya, kemudian dia mengatakan dalam hatinya laqad balaghani mithla balagha laqad balagha hadzal kalbu mithla balaghani. Anjing ini sampai di sini keadaannya sama dengan saya sampai di sini. Maksudnya haus. Hanya dia turun ambil air kemudian diminumkan kepada si anjing tersebut. Fasyakarallah, Allah bersyukur kepadanya. Kemudian faghafarallahu lahu, Allah mengampuni dosa-dosanya. Nabi juga mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang yang berkasih sayang itu akan diberikan rahmah kasih sayang oleh Allah, maka rahmatilah segala apa yang ada di bumi, niscaya Allah akan merahmatimu. Jikalau kita menuntut ilmu tetapi kita berbohong,
Alasan yang diberikan kepada orang tua karena dikhawatirkan tidak diperbolehkannya karena tempat jauh misal atau tidak ada teman yang menemani. Apakah masih masuk dalam pahala jihad atau malah gugur karena kebohongan kita? Ya wallahu alam, kalau bisa jangan berbohong. Kenapa? Karena dikhawatirkan begini, kalau Anda berbohong terus kemudian di tengah jalan Anda terjadi apa-apa, kasihan orang tua Anda. Ya, kasihan orang tua Anda. Anda sampaikan secara jujur tapi dengan cara-cara yang baik yang bisa memberikan pengertian kepada orang tua dan memberikan izin untuk Anda sampai di tempat ini, ya, atau Anda sampai di tempat yang jauh untuk belajar tadi. Apakah di surga kelak kita akan berkumpul dengan keluarga kita? Iya, kalau orang atau keluarga kita sama-sama saleh. Allah katakan dalam surah Ghafir atau surah Al-Mu'min surat ke-40 ayat yang ke-8, ya, ketika Allah menceritakan tentang doanya malaikat pemikul arsy dan malaikat yang ada di sekitarnya. Salah satu doanya Allah sebutkan dalam ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannatin tajri min tahtiha wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa dzurriyyatihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, para malaikat berdoa, wahai Tuhan kami, masukkan mereka ke dalam surga Edenmu yang telah Kau siapkan untuk mereka bersama, ya, dari kalangan bapak mereka atau orang tua mereka ke atas yang soleh di antara mereka, demikian pula pasangan-pasangan mereka, demikian pula anak keturunan mereka. Syaratnya apa? Yang soleh. Ya, kemudian para ulama menjelaskan tentang makna hal ini, seperti Sa'id bin Jubair mengatakan, Anda bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, Sa'id bin Jubair menerangkan nanti ada orang yang masuk surga di level yang tinggi. Dan pada saat dia masuk surga, dia bertanya, aina abi, aina ummi, aina zaujati, aina abnai, aina ikhwani. Ya, dia akan bertanya, mana bapak saya, mana ibu saya, mana istri saya, mana anak turunan saya. Kok tidak ada di sini? Ya, begitu. Maka kemudian dikatakan kepada orang tersebut, sesungguhnya mereka tidak bisa melakukan amal seperti tingkatan amalmu. Artinya mereka ada masuk surga tapi levelnya di bawahmu. Maka kemudian apa yang dikatakan oleh penghuni surga ini? Dia mengatakan, ya, sesungguhnya saya dulu melakukan amal saleh ini, saya berkeinginan agar Allah memasukkan saya ke dalam surga bersama keluarga saya. Maka kemudian Allah perintahkan para malaikat, angkat, ya, angkat orang-orang keluarganya yang ada di bawah itu naik bersama, ya, orang tersebut di dalam surga yang ada pada levelnya. Jadi diangkat, akhirnya dikatrol, ya, orang tuanya diangkat, istrinya diangkat, anaknya diangkat, ya, kemudian diangkat masuk ke dalam surga yang sama. Ini merupakan apa? Keutamaan yang besar, karena para ulama menjelaskan, ya, bahwasanya kesempurnaan nikmat itu adalah dikala seseorang itu merasakan nikmat tersebut bersama-sama dengan keluarganya. Sehingga Allah menyempurnakan nikmat penghuni surga tersebut dengan memasukkan orang-orang yang memang pantas untuk masuk surga, ya, bersama-sama mereka, ya, dan kemudian dikumpulkan bersama mereka dalam satu level surga yang tinggi. Jika semasa di dunia istri tinggal mati suami kemudian istri menikah lagi, apakah saat di surga si istri bisa bersama dengan suami yang pertama? Yang pernah saya baca, wallahu alam, istri ini nanti akan bersama dengan suami yang kedua, ya, bersama dengan suami yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Ini silakan tanyakan lagi ke ustadz yang lain, ya. Seingat saya seperti itu. Apakah semua hal atau perkara yang dilarang di dunia diperbolehkan di surga? Maksudnya gimana? Semua perkara, mencuri misalnya gitu, ya, boleh nggak di surga? Tidak ada mencuri sudah. Ya, jadi orang-orang yang masuk surga betul-betul Allah bersihkan hatinya sehingga tidak ada keinginan untuk maksiat. Ya, tidak ada sama sekali karena semuanya sudah Allah berikan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas ketika masuk surga sudah tidak ada lagi beban syariat, gitu ya. Tidak ada beban syariat yang harus dia kerjakan. Ustadz, saya mau tanya bagaimana mengajak semua anggota keluarga untuk berbuat baik agar bisa sama-sama dimasukkan Allah ke surganya. Ya, sampaikan ayat-ayat Allah tentang surga ini, motivasi mereka dan ajak mereka bersama-sama untuk masuk surga bareng-bareng melalui amal soleh yang dilakukan secara bersama-sama. Dan juga jangan lupa banyak-banyak berdoa, ya, minta agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan keluarga kita yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.